kalau saya bilang harusnya teman-teman di DPR yang lebih kuat untuk menyuarakan ini. Status PLH ini sudah sangat memalukan. Kayaknya setelah PLH dipegang oleh Pak Haji Teddy, redup nih suara-suara untuk penunjukan PJ. Saya bisa bertaruh. Hadapkan saya dengan anggota DPR, baik unsur pimpinannya maupun ketua-ketua fraksinya. Pernahkah mereka satu meja dengan gubernur membicarakan masalah Oku ini? Aku malah ngajak ini ASN Soku nih. Coba semua kantor tutup aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Walaupun dalam suasana Ramadan, tolong dijaga puasanya. Nah, kalaupun Anda tidak puasa, ya jangan lihat orang kalau sedang rokok atau sedang makan. Gitu ya, Pak ya. Kembali lagi kita di Begesa. Oke, malam ini kita sedang berada di kantor Harian Rakyat ini. Dan saya sedikit mengklarifikasi dulu ini. Ada informasi yang tersebar di grup WA, katanya saksikan debat antara tokoh senior sama tokoh milenial di televisi Harian Rakyat. Nah, ini bukan televisi Harian Rakyat sesungguhnya, tapi di kantor Harian Rakyat, dan kita tayangkan di channel ini, di channel Muhammad Wiwin. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih bawah, dukung channel ini, dukung karya-karya kami, dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar. Di sebelah saya sudah ada dua tokoh nih. Di sebelah kiri saya yang pakai jaket kuning, nah ini sudah kembali menahkodai sebuah partai politik. Nama beliau mungkin sudah kenal semua, tapi saya sebutkan Andi Hamdan SH, atau yang dikenal oleh orang masyarakat Oku sebagai Andi Papi. Kenapa Andi Papi? Tonton di atas, sudah pernah beliau utarakan, pernah beliau ceritakan kenapa dipanggil Andi Papi. Beliau ini berlatar belakang kontraktor, politisi juga, ya, pemain politik. Nah, setiap ada agenda politik, beliau ini ada, walaupun tidak berada di garda terdepan, tapi beliau ini selalu yang membuat kepanikan. Di sebelahnya, nah ini tokoh muda dari perwakilan kaum milenial. Saya yang perkenalkan diri beliau, namanya kalau tidak salah Erilio Rido ST ya. Siap. Ini mantan aktivis, dulu pernah menjadi pengurus GMNI ya di Oku. Masih pengurus pusat sekarang DPP. Kalau Oku pernah ketua cabang. Nah, pernah ketua cabang. Jadi ini saya sandingkan ini dua tokoh ini, tokoh kolonial sama tokoh milenial. Nggak apa-apa kali Bang Hamid? Nggak apa-apa ya, kolonial. Apa yang kita bicarakan? Nah, ini kita bicarakan, kita mungkin langsung saja ya. Kita ini bicara walaupun masih dalam suasana Ramadan, tapi kita bicara yang panas. Apa itu yang panas? Boleh merokok ini ya? Boleh, silakan. Ini aku pengen tanya dulu ke Bung Edo nih, panggilannya Edo ya? Siap. Soal PLH ini, status PLH ini. Kira-kira menurut Bung Edo ini kan kemarin kita sudah dari Pak Edward ke Pak Teddy lagi. Siap. Artinya kan apa memperpanjang. itu? Apa istilah kalau Bung Andi dulu istilahnya itu? Bungkus sama isi berbeda. Bungkus sama isi berbeda. Menurut Bung Edo gimana sih? Menurut saya PLH ini apa ya? Merupakan satu bentuk arogansi politik. Di mana pemimpin-pemimpin mengeluarkan kebijakan yang tidak memikirkan keadaan wilayahnya. PLH ini kan kebijakan yang kalau aku lihat kebijakan yang aneh ya. Saat wilayah, saat suatu daerah butuh pemimpin yang punya kecepatan, apalagi di zaman sekarang ini kan semuanya serba cepat. Oh, ada masalah, ada terobosan. Kalau pemimpinnya tidak bisa ngambil kebijakan, seperti apa? 1 tahun berlalu, 1 tahun sudah lewat, Pak Edward sudah 2 kali diperpanjang kabarnya kan? Ini diganti dengan PLH lagi. Kayaknya kebijakan ini lucu. Kira-kira menurut
Bung Indo, kalau Bung Andi ini kan pernah menyebutkan beberapa hal kerugian lah ya yang dialami oleh daerah. Nah, kalau Bung Edo sendiri, apa sih yang mungkin menjadi kerugian lah bagi kita di daerah ini dengan status itu? Kerugiannya kita jadi terlambat. Jadi daerah yang menunggu apa-apa kebijakan kita harus lapor gubernur, harus izin kementerian, membuat kita di zaman sekarang yang teknologi problemnya sangat banyak, kita harus butuh mengeluarkan satu kebijakan, kita lapor dulu gubernur, udah gubernur mengetahui kementerian, kapan selesainya kebijakan? Harusnya kan kalau ada bupati definitif, oh ini ada masalah, keadaannya seperti ini. Hari ini kita rapatkan izin DPR, ataupun misalnya rapat bersama DPR diputuskan keluar peraturan bupati, instruksi bupati. Kalau sekarang kita harus ke gubernur, lapor gubernur. Iya kalau gubernurnya mau atau mengetahui keadaan di daerah. Oke. Kalau misalnya dia ngomong, oh tidak, nggak bisa. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Daerah Oku ini terkenal wilayahnya yang apa ya? Perpolitikannya kan termasuk senior. Dari sisi umur juga ya? Dari sisi umur, dari sisi daerah tua, daerah penghasil, kader-kader yang politik yang harus deras lah kalau kita bilang kan. Sudah mampu keluar semua. Tapi dengan keadaan yang ada, kita jadi kayak kita dibuat kanak-kanak. Kita ini kayak dibuat kanak-kanak sekarang ini. Apa-apa harus lapor, apa-apa harus kebijakan. Kita sedikit mengkritisi, bukan tidak suka. Mengkritisi kebijakan gubernur. PLH diperpanjang diganti orangnya, statusnya tetap PLH. Apa sih status PLH? Sangat banyak kekurangan PLH. Coba contoh konkret dong yang mungkin dialami langsung, dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Banyak. Kita lihat semua jabatan, struktur jabatan di bawah bupati, turun ke sekda, sekda turun ke kepala dinas atau kepala bagian. Kalau kepala bagiannya pensiun, yang ganti kan PLH atau PLT. Yang lebih lucu lagi seperti ini, Bung Win. Misal nih, sekarang sekda kita definitif kan? Seandainya sekda kita pensiun, ditunjuk PLH. Turun kepala dinasnya pensiun pula, tunjuk PLH. Kabaknya atau maksudnya status yang bersangkutan kepala dinas tadi? Iya. PLH juga? Ya kan, yang nunjuknya siapa? Pasti kan nggak bisa definitif kan? Harus ada lelang jabatan, harus ada segala macam. Terus turun lagi nih, kabitnya PLH, kasihnya pensiun juga. Jadi yang ngambil kebijakan itu nggak bisa diambil kebijakan. Kalau misalnya kasihnya bilang, Pak ini buat surat ini. Oh nggak bisa, status saya PLH. Oh dia lapor kabit, ke kabit. Oh saya juga PLH. Kadinnya PLH. Masa satu kebijakan seksi harus diambil oleh kementerian? Iya kan? Ini dagelan politik kalau aku bilang. Dagelan, ini benar-benar dagelan. Saat katanya roda pemerintahan disuruh jalan, PLH itu kan menjalankan roda pemerintahan. Hanya ditugasi tanpa dia memiliki kemampuan untuk memutuskan. Apa-apa mau lapor, lapor dulu. Kalau gubernurnya nggak tahu keadaan, nggak bisa. Kementerian nggak tahu, oh Pak di tempat saya nggak ada, nggak bisa. Kan keadaan hari ini seperti itu. Tapi tetap berjalan kan roda pemerintahan walaupun status PLH kan? Ya kebijakan politik kebijakan seperti apa yang sudah dilakukan sekarang? Kabupaten ini kayak orang mati suri. Kayak zombie aja gitu? Kayak zombie. Sekarang kita kayak zombie ini. Sudah apa terobosan apa nih sama PLH ini yang bisa berjalan? Berarti ada upaya nyetir ya? Kira-kira? Bukan nyetir, sejenis kita itu kayak terbelenggu. Yang lucunya, teman-teman di DPR, kawan-kawan di DPR, senior-senior di DPR,
apa nih, gerak dong. Oh, tadi. Masa kita kawan-kawan di DPR nggak ini, itu kan aspirasinya masyarakat di situ. Oke. Kalau saya bilang harusnya teman-teman di DPR yang lebih kuat untuk menyuarakan ini. Untuk mendobrak itu ya. Dobrak. Status PLH ini sudah sangat memalukan. Status PLH lebih dari 1 tahun itu memalukan. Mau PJ sampai habis itu terserah. Karena ada mekanisme politik untuk menentukan kepala daerah baru kan, atau dia lewat DPR, atau dia pemilihan ulang. Itu kan butuh waktu, butuh proses. Kalau dia selama proses itu tidak mencukupi syarat, ya PJ nggak jadi masalah. Ataupun yang penting statusnya definitif, mampu memutuskan. Kalau sekarang ini kayak kita ini anak kecil dituntun udah dibiarin aja, anak ayam dilepas. Oke. Bung Andi, Ya. dulu gencar nih berbagai elemen masyarakat hukum menyuarakan untuk ayo segera tunjuk PJ. Ya. Setelahnya Bupati menggantikan Pak Haji Teddy sebagai PLH, Ya. status yang sama. Ya. Kemudian tuntutan itu meredup. Meredup. Ini nih sebenarnya ada apa juga dengan masyarakat UKU ini? Sebenarnya yang dituntut oleh masyarakat UKU ini status untuk mendefinisikan supaya menjadi PJ atau orangnya? Nah, ini jadi persoalan nih. Kayaknya setelah PLH dipegang oleh Pak Haji Teddy, redup nih suara-suara untuk penunjukan PJ. Jadi ada indikasi kayaknya hanya menuntut orang nih. Gimana menurut Pak? Jadi begini Bung Wiwin, sebelum saya menyampaikan secara ilustrasi, merespon pertanyaan Bung Wiwin itu, saya tanya dulu pada Harian Rakyat Bung Wiwin ini, apa benar wawancara kita ini dan yang belakang itu dipiralkan? Kalau memang betul dipiralkan, berarti Gubernur tapi Sebentar, ini tidak apa-apa Ya. ditayangkan. nggak ada masalah. Ya, Ya. karena kenapa kok tidak merespon? Itu Oke. persoalannya kan. Tapi kalau tidak ditayangkan, ya itu ada kesalahan di pihak Bung Wiwin. Nah, saya tanya dulu, ditayangkan atau tidak? Dipiralkan atau tidak? Ditayangkan, pastinya. Jadi kalau ditayangkan, saya memang betul. Saya begitu mau menyikapi kembali, bahkan saya sudah menyusun rencana demo di depan kantor gubernur. Saya sudah menginventarisir, ada 18 orang dari berbagai elemen yang saya inventarisir. Ada dari PNS yang dari cabut sudah 2 tahun seharusnya sudah menjadi PNS, ada 3-4 orang. Saya inventarisir, saya catat. Mau saya bawa ke Palembang ini demo. Ada yang sudah pensiun, ya. Ada yang pemborong, yang uangnya tidak bayar. Oleh karena apa? Karena tidak ada PJ. Ada 18 orang. Tapi ya itu tadi, Bung Wiwin. Ada sesuatu yang tidak bisa saya lempar di forum ini. Apa itu? Apakah itu? Harapan dan harapan. Ah. Yang harapan dan harapan ini sebetulnya merugikan rakyat. Oku. Kalau saya diizinkan, bahasanya, saya harus lagi diizinkan, sudah berangkat. Kenapa? Saya sudah membayangkan pada saat saya sampai di depan kantor gubernur, saya berorasi keluar, bukan Herman Deru, katakanlah tertinggi, orang kedua, Mawardi. Saya langsung sambut, terima kasih Pak Wagub sudah bisa menghadapi, menerima kami. Tapi tolong Pak Wagub untuk masuk ke dalam. Kami akan bicara langsung dengan pemutus kebijakan, Bapak Gubernur. Karena keputusan pengambil kebijakan Gubernur. Tapi sayang, ya itu tadi. Oke, persoalannya itu tadi sekarang ini arus yang menginginkan PJ itu sudah redup setelah ditunjuk PLH Teddy Melwansa. nama Haji Teddy Melwansa. Iya. Jadi seolah-olah ini politiknya Pak Gubernur ini lebih di atas ketimbang
permainan politik orang di Batu Raja ini. Karena redup nih. Karena kayaknya keinginan orang itu ya nama, bukan status pada akhirnya. Iya. Gitulah Bung Edo, kira-kira. Kalau itu kan, kalau ini- kita jangan menyebut nama kalau Iya. untuk Iya. saat ini. Kalau saya bilang gubernur itu kan secara aturan dia sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat kan. Oke. Harusnya gubernur saat ini ya memang concern untuk Kabupaten Oku. Kalau dia perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ini masalah di Oku ini dibuat kayak kita kanak-kanak kalau kata Gus Dur itu. Kayak kita dibuat kanak-kanak. Ya kalau mau nurut apa kataku jadi. Oh. Ya kan? Ya kita dibuat kayak gitu kan hari ini. Dibuat kita nggak bisa membuat kebijakan sendiri. Ada apa? Maunya apa? Maunya apa? Aku juga bingung nih untuk kalangan PNS, kalangan ASN ya, ASN, aktivis, anggota DPR, partai politik, kok pada diem? Coba kita lihat nih, APBD 2021 defisitnya berapa banyak? Defisit berapa banyak? Berapa banyak kegiatan tidak terlaksana? Berapa banyak kegiatan terhutang? Kalau APBD ini atau OKU ini sebuah negara atau perusahaan larobo, Kak. Larobo, bukan lagi modal, bukan lagi nak untung. Teko hartonya lagi terjual. Tapi sesungguhnya ada tidak upaya anggota dewan sebenarnya? Kan Saya ada. lihat sampai hari ini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada upaya anggota DPR Oku ini. Menjawab dari pertanyaan dari Bung Edo tadi, ada apa katanya? Ya mungkin Mengiyakan juga di mata gubernur orang Oku ini ya tidak bisa berbuat dianggapnya. Jadi dilihatnya sebelah mata, termasuk anggota DPR-nya. Saya kan sudah berulang kali, Bung Wiwin ya. Kalau memang anggota DPR ini punya inisiatif unsur pimpinan mengajak ketua-ketua fraksi, 8 fraksi berhadapan langsung satu meja dengan Pak Gubernur. Ini Pak Gubernur permasalahannya. Makanya kami mendesak Pak Gubernur minta PJ. Saya kira Gubernur cepat meresponnya. Tapi upaya ini sampai hari ini belum ada. Saya bisa bertaruh. Hadapkan saya dengan anggota DPR, baik unsur pimpinannya maupun ketua-ketua fraksinya. Pernahkah mereka satu meja dengan Gubernur membicarakan masalah Oku ini? Tidak ada. Jadi kita bicara lagi siapa nih yang apa ya, kalau bicara bisnis itu ada untung rugi ya. Ya. Nah kalau di politik ini mungkin ada juga lah Ah. hal-hal seperti itu. Siapa yang dimenangkan atau diuntungkan dengan model Oku kayak gini sebenarnya? Jadi begini, Bung Wiwin ya. Kalau dulu ya, sebelum PLH kedua kali, saya anggap mungkin ada kepentingan politiknya gubernur terhadap Oku ini. Tapi setelah dia menunjuk PLH yang ketiga kali, wah ini bukan lagi kepentingan politik, kepentingan personal gubernur. Oke. Kalau Bung Edo? Kalau aku bilangnya kayak kata Om kalau aku Ya. sebenarnya manggil. Ini juniornya orang tua saya kan. Ya, Kata Om Andi itu kalau aku bilangnya kayak gini ya. Keadaan hari ini kalau kita ngomongnya pernah nggak anggota DPR duduk semeja? Pernah nggak anggota atau orang kita duduk semeja? Gubernurnya pernah manggil nggak? Pernah lihat nggak Kabupaten Oku ini? Itu kan tanggung jawab dia nih. Saat kita nggak ada pemimpin, dia harusnya yang turun. Betul. Mereka punya sekda, mereka punya wakil gubernur, mereka punya gubernurnya. Masa iya nggak bisa? Kalau aku anggapnya gubernur harusnya turun ke sini. Kalau nggak usah lagi kita ngadep gubernur, lapor dong kementerian. Kalau perlu lapor presiden. Lapor presiden, keadaan Oku ini satu-satunya di Indonesia. Iya kan? Rekor muri terpanjang PLH. Rekor muri. Kalau kita bilang ini keadaan kan keadaan kahar kan, keadaan yang di luar dugaan semua orang. Ya. Yang pembuat undang-undang aja bingung. Waduh, keadaan kayak gini gimana nih? Belum terpikirkan waktu Belum itu. terpikirkan kalau sampai dua orang yang dipilih secara demokratis tidak ada di tempat atau dalam hal ini Berhalangan berurusan tetap. dengan berhalangan tetap. Iya.
ataupun meninggal dunia untuk Kabupaten Oku, ya kita juga nggak bisa. Harusnya dari kemarin pada saat Pak Kuryana meninggal, Wakil Bupati berhalangan tetap, kita sudah menyusun mekanismenya seperti apa. Seandainya inkrahnya Pak Wabub gimana, kalau tidak inkrahnya Pak Wabub gimana, misalnya, atau penunjukan PLH itu menyikapinya seperti apa. Makanya saya bilang tadi harusnya sebenarnya DPR dulu dong. Oke. Karena aturan di daerah ini yang membuat itu DPR. Perda itu kan antara eksekutif dan DPR. Yang lebih lucunya kita memang sengaja dibuat PLH. Sengaja dibuat PLH. Kalau ku bilang sengaja, kenapa? Dengan PLH menyusun perda nggak bisa, bupatinya nggak definitif, eksekutifnya nggak bisa berbuat. Oh iya, nanti Pak, setelah kita DPR dan eksekutif bertemu memutuskan peraturan, karena eksekutifnya tidak definitif, ya nggak bisa loh. Sekarang siapa nih perpanjangan tangan gubernur yang pernah di sini? Oke. Selain PLH misalnya, atau misalnya mereka ngadakan rapat, yang nunjuk siapa? Ngambil kebijakan ini kan jadinya lucu. Artinya kalau boleh ditarik sedikit kesimpulan nih, daya gedor publiknya kurang, termasuk juga daya dobraknya dari legislatif untuk Tidak ada. provinsi Saya katakan tidak ada. Kalau kurang masih enak. Karena faktanya ketika ada demo besar-besaran kemarin itu yang dari berbagai elemen mahasiswa kan, faktanya langsung ditunjuk Tanggapi. PLH lagi kan, ditanggapi kan. Iya. Ditanggapi. Apa memang seperti itu? Daya gedor yang kurang mungkin? Daya gedor kurang. Sebenarnya bukan daya gedor, kalau kau bilang kan. Apa? Sadar dirinya yang kurang dari gubernur. Kesadaran dirinya yang kurang. Masa udah di demo, udah banyak. Kalau kita media, oke lah, media punya batasan dalam menyampaikan ya. Ada batasan etika, batasan sopan santun yang kalau mau bilang ini. Kalau di seluruh masyarakat dan pemain politik kan udah bilang gubernur ini seperti apa, kayak anak-anak ini ngambil kebijakan. Apa sementang gubernur itu bisa kayak gitu? Apakah di atas, nggak ada di atas gubernur? Kalaupun ini video ini harus viral ataupun harus ngangkat, hari ini yang harus kupertanyakan Kementerian Dalam Negerinya seperti apa, Dirjen Otonom kayak gimana. Ini kan tanggung jawab Dirjen Otonom nih, otonomi daerah. Kalau kita bicara reka-reka ya, itu ini masih masuk LH ya. Kalau bicara reka-reka, sebenarnya itu apa yang jadi hambatan sebenarnya? Nggak ada lagi, Bung Wiwin. Nggak ada lagi. Ketakutan politik mungkin. Siapa mau ditunjuk oleh gubernur, ya silahkan. Nggak ada halangan. Mau Teddy Melwansyah sudah memenuhi persyaratan secara administrasi. Mau yang lain, ya silakan, hak gubernur. Sebenarnya tidak hak gubernur, kalau saya bilang. Karena secara aturan, gubernur itu mengusulkan 3 nama dengan persyaratan salah satunya eselon 2 provinsi dan lain-lainnya. Pernah nggak dengar 3 nama ini siapa yang diusulkan? Nah itu belum diusulkan berarti. Berarti kan belum diusulkan. Oh, katanya udah menyusulkan 3 nama. Ya buka aja ke publik. Siapa Makanya saya orangnya? masih sedikit menyalahkan gubernur karena belum diusulkan ataupun baru diusulkan. Yang lebih lucu lagi Kementerian Dalam Negeri kok nggak nanya-nanya. Jadi kalau kita tarik lagi kesimpulannya, apa ada dendam politik? Mungkin. Kepentingan personal. Kepentingan personal ditambah dendam, tidak? Kalaupun kepentingan personal harusnya kalau kita bicara kepentingan personal mungkin terlalu receh lah kali bagi gubernur. Kira-kira ya. ketakutan politik bisa, kepentingan personal mungkin juga bisa. Cuman mungkin kalau menurutku gubernur takut terjadinya gejolak. Tetapi menyikapinya salah. Harusnya memang takut gejolak, ya dipanggil salah satu elemen, setiap elemen itu kan harusnya dipanggil, dimusyawarahkan gimana nih biar tidak terjadi gejolak. Oh takut mahasiswa bisa dipanggil kok. Diajak duduk bersama, jelaskan pokok permasalahannya seperti apa. Atau hanya nunggu timing saja nih mungkin gubernur? Ya timing bisa kalau tahun depan. selalu PHP terus. Iya mungkin ya.
misalnya saya sebagai gubernur, saya ingin mengumumkan PJ. Sementara di OKU sudah bergejolak, jadi timing tidak tepat. Jadi mood saya sudah hilang gitu. Mungkin begitu tidak kira-kira? Nggak ada. Nah, aku baru nak ngumumkan yang Di tidak OKU, di OKU ini, Bung Wiwin, saya ini lahir di Batu Raja ini. Umur saya sudah 65 tahun, ya. Saya tahu kondisi masyarakat OKU ini, ya. Orang OKU ini keras, tapi dia mudah diatur, mudah nurut kalau masuk itu dusun. Keras-keras lunak gitu ya. Keras-keras lunak. Itu. Jadi memang kalau saya hanya menyimpulkan ada kepentingan personalnya gubernur. Kepentingan personal. Ya. Kalau Bung Edo, kesimpulannya apa nih? Kesimpulan Berkepanjangannya PLH ini? berkepanjangannya kepentingan dari atas sampai ke bawah, kepentingan partai politik ada, kepentingan dari kelompok politik kuat. Sebenarnya kalau kita bilang kan dari pemilu ya, dari pilkada ya, kita lihat kita lawannya kota kosong. Fenomena pilkada di OKU ini trennya kan nomor 2 nih di bawah Makassar, 35% kota kosong. Ini aja kan sebuah pertanyaan. Nah, makanya saya sebelum acara ini pernah bilang sama Bung Wiwin, sebelum pilkada pun aku udah protes duluan sebenarnya kan. Aku sempat minta ini ngobrol sama Bung Wiwin, sampaikan ini aspirasiku kan. Karena partai politik ini ya kayak sporadis aja. Jadi partai mana yang kira-kira bisa menang, calonkan, kalau bisa dapat kursi. Partai politik mana yang kelompok yang kira-kira kuat, nggak pernah membangun kader, nggak pernah. Mungkin sekarang udah mulai ada perubahan ya, mulai pembangunan kader dari tingkat bawah. Ya saya harapkan memang harusnya seperti itu. Kalau memang di partai politik itu 30% wanita ya? Ya, kuota. Kuota 30% wanita. Kalau bisa 30% juga di bawah 35 tahun masuk di situ. Supaya ada terobosan ke depan. Kalaupun kita politik ini kayak gini terus, ya berarti kelompok politik ini bermain. Fenomena kotak kosong berarti hampir setiap partai mengusung. Begitu hampir setiap partai mengusung, kepentingannya orang rame-rame. Nah, mungkin ini juga yang jadi kita kayak gini. Mungkin kelompok politik yang pendukung ini menginginkan ini. Gubernur misalnya tarik ulur, terjadi tarik ulur, lobby di situ, ya keadaannya bisa seperti ini. Ini kan kita menerka-nerka nih kan, keadaan-keadaan ini. Ya kalau ku bilang sekarang tinggalkan pilkada, tinggalkan paksi-paksi kemarin. Yuk jadi satu. Yuk jadi satu. Keadaan hari ini jangan lagi mementingkan kelompok-kelompok sendiri. OKU. Karena sampai hari ini tidak ada satupun kegiatan yang jalan. APBD itu hanya simbol aja. Ada angka, nggak ada duitnya. Ya kan? Ada angka, nggak ada duitnya. Mau jalan apa sekarang? Yang pensiun, udah dia pensiun, SK pensiun nggak ada. Mungkin kawan-kawan yang pensiun, ya nggak ada lagi duit. Entah pengen nak ngebang ke SK pensiun kalau kan, gaji pensiun nggak masuk. Lucu kalau kita lihat hari ini lucu. Yang lebih lucunya lagi yang nggak dapet ini nggak teriak. Ini lebih lucu lagi. Iya sih. Iya. Yang terkena imbas itu nggak teriak. Nggak teriak. Itu. Nggak teriak loh. Makanya saya bilang tadi Bung Wiwin kan, saya tahu betul kondisi OKU ini. Ya. Jadi dengan kondisi OKU yang selama ini kita flashback ke belakang, jadi di mata gubernur itu orang juga nggak peduli OKU. Makanya Yang peduli toh orang-orang yang berkepentingan, gitu ya. Itu. Kalau perlu, Jadi komplit sebenarnya. complicated, Tambah kusut benangnya. tambah kusut. Kalau moodnya gubernur lagi nggak mood, orang juga kurang daya gedor, masyarakatnya apatis. kalau aku malah ngajak ini ASN Soku nih, coba semua kantor tutup aja lah. Betul sih sebenarnya. Coba semua kantor tutup, Iya. nggak usah ada yang kerja, Iya. supaya orang lihat ke kita ini. Cukup 3 hari. Coba kita lihat pelayanan publik semua tutup, supaya orang lihat tempat kita ini. Presiden harus turun tangan itu. Ya kalaupun harus, saya bilang tadi kalau perlu presiden harus turun tangan.
Karena keadaan kita ini memang luar biasa. Udah kita kena musibah, malah dijadiin ajang kesempatan. Betul. Ajang kesempatan kalau aku bilang. Ajang kesempatan. Ya di kesempatan ini sebenarnya kesempatan juga untuk kita belajar. Belajar mulai mengurangi arogansi, ego, kepentingan pribadi mulai agak disingkirkan dulu. Kalau aku mandangnya sih ada hikmah, tapi harusnya dengan hikmah yang ada itu memang benar-benar kita manfaatkan. Ini momennya masih Ramadan. Ini baik untuk kita berpikir yang baik ataupun ke depan untuk menata yang baik. Kalau saya berharapnya setelah Ramadan harusnya semua elemen menggas. Gaspol. Keadaan yang ada ini gaspol. Kalau enggak, semua kegiatan hutang lagi nih di tahun depan. Semua kegiatan tahun ini bayar hutang tahun lalu, tahun ini defisit lagi, hutang lagi tahun depan. Hutang lagi ya. Itu kesalahan daripada DPR juga, Bung Wiwin. Iya. Kenapa? Pada saat pembahasan APBD, wah banyak masing-masing person anggota DPR ini mengusulkan pembangunan ini. Mereka tidak mengukur anggaran kita ini seberapa sih? Ya, tampung semua. Ayo kita ketok palukan. Akibatnya apa? Kontraktor menjadi korban. Iya. Saya sendiri kalau nggak saya kerjakan, ya saya nggak makan, nggak dapat hitung-hitungan. Saya kerjakan ya inilah. Kita kontraktor dituntut tanggal 20 Desember sudah selesai semua fisik. Ini nggak ada. Sampai hari ini 4 bulan lebih belum dibayar. Tapi kalau pada saat itu tidak saya selesaikan, tidak saya kerjakan, ya nggak ada hitungan saya. Ini kesalahan dari DPR juga. Terlalu banyak dia bermimpi berhayal proyek banyak besar-besar. Tapi apa ujungnya? Setelah mereka sahkan, setelah kita kontraktor bekerja, nggak ada uang masak bodoh, kata DPR. Memang keadaan alasan. Iya. Ya harusnya kalau kita nganggap itu dari sisi kontraktor ya. Kalau dari sisi ASN, kita nilainya ASN harusnya bergerak sekarang. ASN itu sebagai jantungnya pemerintahan. Pergerakan kabupaten ini adanya di eksekutif. Legislatif mau gimana juga yang jalanin eksekutif. Mau dibuat anggaran 100 miliar yang jalanin dinas. Kalau dinas ngomong nggak sanggup ya duitnya kan jadi silpa. Jadi kelebihan. Jadi nggak ada masalah mau kita buat bangun ini. Kalau keadaannya uangnya nggak ada, ini nggak usah. Dinasnya mau juga, Bung Wiwin. Iya. Nah, kita karena ada hitung-hitungan. Waduh. Itu. Ruwet. Hancurnya Oku ini. Makanya Oku yang Malang. Okuku sayang, okuku Malang. Oku sayang, Okuku Malang. Oke, kita jadikan judul aja kali ya. Iya. Untuk segmen 1 ini. Betul. Mungkin kita cukupkan ini ngomongin soal PLH ya. Cukup. Ini cukup keras semua ini. Mudah-mudahan mendengar ini gubernur. Dan juga kalau mudah-mudahan nggak dengar berarti Iya, kalau nggak dengar berarti dan mudah-mudahan kita berhusnuzon. Siapa tahu memang sudah ada pemikiran dari beliau untuk segera memilih. Segera, betul. Oke, kita sambung ke segmen kedua. Dan saksikan yang berikut ini dulu.